I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Susanti SPD. Tempat tugas saya di SD 015 CLP Siagu, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Saat ini saya sedang mengikuti program PPG Angkatan Kedua tahun 2020 di Universitas Jakarta. Dan saat ini saya melakukan pembuatan video pembelajaran untuk UKIN yang akan diuji oleh dosen penguji saya. Dan apabila ada kesalahan di dalam pembuatan video pembelajaran saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan inilah tanda bukti saya untuk mengikuti ujian UP. Dan selamat menonton video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat ya anak-anak, walaupun belajar dari rumah. Ya, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita terlebih dahulu berdoa. Karena Arsafin tadi yang pertama masuk ke Zoom, kepada anak-anak Ibu, Arsafin dipersilahkan pimpin doanya ya. Siap, gerak. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang mudah. Amin. Doa selesai. Ya, tadi karena contohnya si Arsafin pertama masuk ke Zoom, contoh Arsafinnya ya, dia telah disiplin dengan waktu yang ditentukan. Mungkin anak-anak Ibu semua pasti bisa ya memakai waktu. Ya, Bu. Ada anak-anak Ibu di antara anak-anak Ibu yang tidak hadir hari ini? Tidak, Bu. Hadir semua ya? Ya, Bu. Alhamdulillah. Semangat lewat daringnya kita belajar ya. Nah, sebelumnya mari anak-anak Ibu semua perhatikan dengan hikmat lagu kebangsaan negara kita. Bagaimana, yang mana para pahlawan kita telah memperjuangkan kemerdekaan untuk meraih kemerdekaan ya. Ya, baiklah anak-anak Ibu semua, untuk mengingat jasa pahlawan kita yang telah meraih kemerdekaan, yang rela berkorban demi mencapai kemerdekaan kita, marilah sama-sama kita nyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Perhatikan dengan penuh hikmat ya anak-anak Ibu. Ya, Bu. Indonesia Raya. Indonesia, tanah air, tanah tumpah
setelah anak-anak ibu semua dan kita semua melihat tayangan tentang lagu kebangsaan kita tadi, kita sebagai penerus bangsa harus bertetap semangat menjaga kesatuan negara kita agar tidak dijajah lagi oleh bangsa lain. Ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang tema 5 ekosistem, subtema 2 pembelajaran 4. Nah, untuk saat ini atau sekarang ini kita akan mempelajari tentang tema 5 ekosistem, subtema 2 pembelajaran 5. Nah, adapun gambaran untuk pembelajaran kita ke depan yaitu tentang jenis-jenis ekosistem, simbiosis, pamflet, dan teks non-fiksi. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran kita yaitu 1. Dengan mencermati teks bacaan melalui PowerPoint dan video yang ditayangkan, siswa mampu membuat pamflet yang berisi penjelasan simbiosis secara benar. 2. Dengan mengumpulkan fakta dan informasi dari link YouTube yang ditayangkan guru, siswa mampu membuat sebuah teks non-fiksi tentang salah satu hubungan khas antar makhluk hidup secara baik dan benar. Ya, itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, untuk Nah, baiklah anak-anak ibu yang anak-anak ibu semua, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, ayo kita mengamati. Ya, melalui aplikasi Zoom ya yang ibu kirimkan, ayo kita amati bersama video yang ibu tayangkan ini tentang jenis-jenis ekosistem. Ya, Nak? Ya, Bu. Nah, perhatikan dengan seksama ya, Nak. Halo, dalam pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis ekosistem yang ada di sekitar kita. Ya, apakah yang dimaksud ekosistem? Suatu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, adik-adik. Dan ekosistem di dunia dibedakan menjadi 2, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem buatan dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, ekosistem alami dibedakan menjadi 2, yaitu ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem air yaitu mencakup ekosistem air asin dan ekosistem air tawar, adik-adik. Berikut ini adalah contoh ekosistem darat. Yang pertama, ekosistem hutan hujan tropis. Tumbuhan yang hidup di ekosistem tersebut antara lain rotan dan bunga anggrek. Hewan yang dapat hidup di sana adalah kera, burung, harimau, dan badak. Contoh ekosistem darat yang berikutnya adalah ekosistem sabana. Di ekosistem ini curah hujan lebih rendah. Dan hewan yang dapat hidup di ekosistem ini adalah jerapah, singa, dan sejenis serangga. Ekosistem darat yang berikutnya adalah ekosistem padang rumput. Ya, hewan dan tumbuhan yang dapat hidup di ekosistem ini antara lain yang pertama adalah rumput, bison, gajah, singa, dan jerapah. Ekosistem darat yang berikutnya adalah ekosistem gurun. Di ekosistem ini termasuk dalam ekosistem yang paling gersang, adik-adik, dan tumbuhan yang bisa hidup adalah tumbuhan kaktus. Hewan yang dapat hidup di ekosistem ini adalah semut, kadal, dan kalajengking. Ekosistem darat yang berikutnya adalah ekosistem tundra. Ya, di ekosistem ini sangat dingin dan kering, adik-adik. Ya, banyak tumbuhan tidak dapat hidup di ekosistem ini karena rendahnya suhu udara pada sepanjang tahun. Hewan yang dapat hidup di ekosistem ini adalah sejenis burung, bebek, dan angsa. Ekosistem darat yang berikutnya adalah ekosistem taiga. Ya, suhu udara pada ini sangat rendah pada musim dingin.
Taiga merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, ataupun sejenisnya. Dan hewan yang dapat hidup di ekosistem ini adalah seperti lebah, capung, ataupun kumbang. Berikutnya adalah ekosistem buatan, yaitu Anak-anak, dengan tayangan video tentang jenis-jenis ekosistem tadi, apa anak-anak ibu semua sudah mengerti? Sudah, Bu. Sudah mengerti ya? Nah, kalau seandainya semua sudah mengerti, ibu ada beberapa pertanyaan. Ya, Bu. satu pertanyaan untuk semua ya. Nah, satu. Siapa yang bisa menyebutkan hewan yang hidup di ekosistem hutan? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa? Saya, Bu. Oh, Saya, Bu. ya. Ya, Arsafin. Coba Arsafin. Hewan yang hidup di ekosistem hutan hujan adalah monyet, burung, badak, dan harimau. Iya, bagus Arsafin ya. Betul itu, Mesin? Betul, Bu. Iya, pintar anak ibu ya. Satu lagi yang mau tanyakan ya, masih tetap di situ, tapi ekosistemnya yang lain ya. Siapa yang bisa menyebutkan hewan yang hidup di ekosistem gurun? Saya, Bu. Saya, Bu. Mesin, coba Mesin. Hewannya semut, kadal, dan kalajengking. Kalau tumbuhannya kaktus. Iya, betul Bimo. Betul, Oh iya, betul Arsafin. Betul, Bu. Habib, Mesin. Betul, Bu. Oh iya, betul ya. Nah, mantap Bu. Semua pintar-pintar. Berarti dengan Ibu tayangkan video, kalian udah paham ya? Nah, coba satu lagi nak, satu lagi aja. Coba sebutkan hewan apa yang hidup di ekosistem tundra. Ayo. Ayo Habib. Habib, silakan nak. Jenis burung, bebek, dan angsa. Iya, bagus. Pintar Habib ya. Nah, semua anak-anak ibu udah paham, udah mengerti tentang video yang ibu tayangkan. Nah, selanjutnya ya. Nah, kegiatan kita berikutnya, perhatikan ya anak-anak, dengar ya. Ayo membaca. Nah, kita akan membaca suatu bacaan hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Ya. Siapa di antara anak ibu yang sudah sangat-sangat lancar membacanya? Coba angkat tangan. Oh. Sipa. Nah, Sipa. Coba Sipa dibaca, nak. Sebuah makhluk hidup memiliki kebergantungan yang saling mengisi antara yang satu dengan yang lainnya. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Demikian juga hewan makhluk hidup juga membutuhkan tanah, udara, air, dan matahari. Mendukung kehidupannya di manusia, hewan, dan tumbuhan yang dengan komponen tak hidup lainnya. Ya. Itu ya, mungkin karena layar HP-nya kecil kurang jelas ya Sipa. Ya Sipa ya. Nah, besok bawa laptopnya lagi ya nak. Nggak ada, Bu. Iya. Nah, pindah tempat. Nah, berikutnya dibaca oleh Ayo, Bimo Bu. Dwi Kusumo. Coba nak. Bu. Ya, baca. Lihat berbagai jenis ekosistem.
baik ekosistem air maupun ekosistem darat. Di dalam ekosistem terjadi interaksi yang saling membutuhkan antara makhluk hidup dengan komponen tak hidup. Iya. Sampai di sini akan Ibu terangkan tentang sini ada ya jenis ekosistem. Ekosistem air maupun ekosistem darat. Di dalam ekosistem terjadi interaksi yang saling membutuhkan antara makhluk hidup dan antara makhluk hidup dengan komponen tak hidup. Nah, contohnya ini rantai makanan, perhatikan ya rantai makanannya ya. Di sini ada produsen, konsumen 1, konsumen 2. Konsumen 3. Ya, tadi anak-anak Ibu udah membacakannya. Nah, sekarang Ibu ambil alih ya tentang rantai makanan yang ada pada gambar ini. Nah, di sini terjadi memakan antar makhluk hidup. Yang diawali produsen. Nah, produsen ini bisa rumput, bisa juga padi. Nah, rumput dimakan oleh belalang. Belalang disebut sebagai konsumen 1. Kemudian belalang lagi oleh kata adalah konsumen 2. Kemudian kata dimakan oleh ular. Ular termasuk ke konsumen 3. Nah, ular dimakan oleh elang. Ya. Ular dimakan oleh elang. Kemudian elang mati atau punah, jatuh ke tanah sehingga diuraikan oleh jamur, sehingga tanah yang diuraikan oleh jamur tadi menjadi subur. Nah, bisa untuk pertumbuhan lagi buat untuk produsen. Produsen menjadi subur ya, Nak. Nah, hanya itu karena itu pelajarannya pernah kita pelajari tentang rantai makanan. Nah, selanjutnya di sini ada simbiosis ya. Simbiosis. Ada yang tahu anak-anak Ibu apakah pengertian dari simbiosis ini? Ada, Bu. Saya, Bu. Nah, Bu. semua dapat. Ya, Arsafin coba. Bu, simbiosis adalah hubungan antar dua makhluk hidup dalam ekosistem. Bagus ya. Nah, siapa lagi bilang apa pengertian simbiosis? Saya, Bu. Dapi apa? Simbiosis adalah hubungan antar dua makhluk hidup dalam ekosistem. Iya. Hubungan antar makhluk hidup Dua makhluk hidup dengan lingkungannya dalam sebuah ekosistem ya. Bagus. Pintar semuanya. Udah ngerti dengan tentang simbiosis ya? Ya, Bu. Nah, coba lagi perhatikan ya, Nak. Nah, tengok layarnya. Nah, ini ada jenis-jenis simbiosis. Pertama, simbiosis mutualisme. Kedua, simbiosis komensalisme. Ketiga, simbiosis parasitisme. Nah, ada yang tahu apa pengertian dari simbiosis mutualisme? Saya, Bu. Iya, silakan coba. Hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Iya, bagus. Hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan berarti tidak ada yang dirugikan di sini. Saling menguntungkan. Contohnya pada burung jalak dan kerbau. Iya, kerbau mendapatkan kutunya karena kutunya berkurang, sedangkan burung jalak mendapatkan makanan. Tadi kerbau keuntungannya karena kutunya berkurang ya, sedangkan burung jalak mendapatkan makanan. Baiklah, simbiosis komensalisme. Apa pengertian dari simbiosis komensalisme? Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa itu? Saya, Bu. Oh, Dapi. Coba Dapi. Simbiosis komensalisme apa Dapi?
Hubungan antar dua makhluk hidup. Nggak nampak nilai. Ya. Apa, Bu? Coba Habib. Hubungan antara dua makhluk hidup dalam hal ini. Makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan. Iya. Makhluk hidup yang satu mendapat keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan. Iya, satu diuntungkan, satu tidak dirugikan. Contohnya hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Ya. Kemudian simbiosis parasitisme. Coba Bimo. Adalah nggak bagus sering. Nggak bagus jaringannya. Iya, coba si Arsapin lagi Arsapin. Coba apa itu parasitisme? Hubungan antara dua makhluk hidup dalam hal ini makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan sedangkan makhluk hidup yang lain mendapatkan kerugian. Iya, bagus Arsapin. Ya, itu parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini makhluk hidup yang satu mendapat keuntungan sedangkan makhluk yang hidup yang lainnya mendapatkan kerugian. Satu rugi. Itu parasitisme ya. Contohnya hubungan antara pohon mangga dan pohon benang. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak ibu semua perhatikan video yang ibu tampilkan di layar ya. Agar kalian memahami simbiosis itu seperti apa. Nah, ini dia. Nah, ini dia ya. Diperhatikan ya, Nak. Nampak, Bu. Nggak nampak? Aku nampak. Nah, perhatikan. Ya, coba perhatikan nanti. Ngelek, Bu. Baru. Jelas ya, Nak? Bu. Nah, itu ada contohnya ya. Lebahnya hinggap di bunganya. Dia lebah menghisap nektar dari bunga. Dan dengan mendapatkan pengertian. Tadi itu udah paham ya, Nak? Setelah melihat video tadi udah paham itu simbiosis, hubungan simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme dan parasitisme. Baik anak-anak ibu semua. Sekarang kita masuk ke pembelajaran kita berikutnya tentang ayo berkreasi. Nah, di sini kita melihat ada pengertian pamflet. Ada nggak yang tahu anak-anak ibu pengertian pamflet itu apa? Ada, Bu. Ya, Bu. Coba Bimo. Bimo mana anak ibu? Bimo mana? Nah, ya coba apa, Bim? Pamflet adalah tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau tidak yang dicantumkan pada selembar kertas di satu permukaan atau kedua permukaan. Jika dapat dipotong setengah, sepertiga atau bahkan seperempatnya akan terlihat lebih kecil. Ya, bagus. Pintar Bimo ya.
Nah, pamflet adalah tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau yang dicantumkan pada selembar kertas. Nah, jika dilipat atau dipotong setengah sepertiga atau bahkan seperempatnya akan terlihat lebih kecil. Itu adalah pengertian dari pamflet. Nah, sekarang untuk lebih mengerti dan lebih memahami, coba perhatikan layar Ibu berikut. Di sini ada pamflet, cara pembuatan pamflet ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Bagaimana anak-anak Ibu semua? Dengan melihat video tadi, apakah anak-anak Ibu semua sudah paham? Sudah. Ya. Nah, untuk pembelajaran pembuatan pamfletnya bisa anak-anak Ibu semua buat di lembar LKPD. Nanti Ibu bagikan lembar LKPD-nya ya, Nak. Nah, ini untuk tugas di rumah ya. Ya, Bu. Kalau belum paham, diulangi terus videonya, bisa ya? Nanti Ibu kirim linknya juga. Nah, diputar ulang terus. Nah, baiklah. Sekarang masuk kita ke ayo menulis. Nah, di sini ada contoh teks non-fiksi. Contoh teks non-fiksi. Kelihatan nggak, Nak? Nampak, Bu. Nampak, Bu. Kami bantu, Bu. Bang Pi, mulai. Ya. Nah, perhatikan. Coba perhatikan layar yang Ibu tampilkan. Udah kelihatan, Nak? Udah, Bu. Nah, ini adalah contoh teks non-fiksi. Ya. Ya, Bu. Karena anak-anak Ibu sudah membacakan tadi, sekarang giliran Ibu yang membacakan untuk anak-anak Ibu semua ya. Dengar ya, Nak. Contoh teks non-fiksi. Hubungan lebah dan bunga merupakan contoh simbiosis mutualisme. Pada hubungan tersebut, baik lebah maupun bunga sama-sama memperoleh keuntungan. Bunga menghasilkan madu yang merupakan makanan lebah. Lebah membantu proses penyerbukan pada tumbuhan. Pada saat lebah menghisap madu, kaki-kakinya menyentuh serbuk sari. Serbuk sari yang menempel pada kaki lebah akan terbawa oleh lebah yang masih berkelana dari satu bunga ke bunga yang lain. Saat kaki lebah yang ditempeli oleh serbuk sari tersebut menempel pada putik bunga lain, terjadilah penyerbukan yang kelak akan terjadi proses pembuahan. Jelas, Nak? Jelas, Bu. Nah, diperhatikan lagi dengan seksama. Nah, ini udah Ibu kirimkan linknya ya, link untuk LKPD. Dibuka di WA grup ya, Nak. Ya, Bu. Nanti dilihat ya, Nak ya, sambil diperhatikan videonya. Boleh diputar ulang-ulang video tadi ya. Nah, untuk menjawab LKPD yang Ibu bagikan. Nah, berikutnya ada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan anak-anak Ibu semua, dari pembelajaran kita
tentang teks non fiksi tadi, anak-anak ibu masih ada yang belum paham enggak tentang teks non fiksi? Tidak, Bu. Jelas Tidak, semua? Bu. Apa itu teks non Tidak ada, fiksi? Bu. Apa ada yang tahu apa pengertian dari teks non fiksi? Tidak. Ada? Coba anak ibu, siapa yang tahu apa itu teks non fiksi? Saya, Bu. Nah, coba Bimo, apa Bimo? Yang sebenarnya yang berdasarkan kenyataan. Iya, teks yang sebenarnya ditulis sesuai dengan fakta dan kenyataan. Bagus ya. Semua LKPD lembaran tentang teks non fiksi ada tugasnya. Kalian kerjakan di LKPD yang Ibu kirim tadi. Semua udah meratakan tugasnya di sana ya, Nak. Ibu kerjakan dan dikerjakan. Ibu tunggu nanti pengerjaannya sampai jam 7 malam ya. Ya, Bu. Nah, baiklah. Untuk kesimpulan kita pada pagi hari ini, setelah kita belajar tentang jenis-jenis ekosistem, kita udah belajar tentang simbiosis, tentang pamflet, tentang teks non fiksi. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran yang telah kita pelajari tadi? Ada yang bisa menyimpulkan? Ada? Ya. Adapun kesimpulan kita pada pembelajaran kita pagi hari ini yaitu tentang apa? Ada yang tahu nggak anak-anak Ibu? Tentang ekosistem, Bu. Iya, pertama kita belajar mengenai jenis-jenis ekosistem. Kita tahu ya, kita menjadi tahu tentang jenis-jenis ekosistem yaitu hutan, darat, dan taiga. Ya. Kemudian kita jadi tahu simbiosis, macam-macam simbiosis. Simbiosis apa aja, Nak? Mutualisme, komensalisme, parasitisme. Iya, bagus. Ya. Dan kita juga tahu pengertian dari pamflet. Ada yang tahu apa pamflet? Pengertian pamflet? Tahu. Iya. Coba Bimo. Tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau tidak dicantumkan pada kertas di satu permukaan atau pada kedua permukaan. Iya, bagus. Kesimpulan kita lagi tentang teks non fiksi. Ada yang tahu lagi apa itu teks non fiksi? Ada yang tahu lagi? Teks yang berdasarkan fakta yang sebenarnya. Iya. Diingat ya anak-anak ya. Itulah kesimpulan kita pada pagi hari ini. Kita sudah selesaikan pembelajaran tema 5, subtema 2, pembelajaran 5 sampai selesai. Dan kemudian kita ya bagi anak-anak ibu yang belum memahami bisa ditanyakan pada saat ini ya, Nak. Bisa bertanya. Kalau masih ada yang belum paham bisa ditanyakan saat ini. Silakan, Nak, ada yang bertanya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya. Tidak paham, Bu. Tidak paham. Jadi tidak ada yang bertanya ya, kalau kurang paham, kalau kurang mengerti, diputar-putar ulang ya. Nanti link-linknya semua udah Ibu kirim di WA group. Jadi dipahami aja di situ, diulang-ulang terus sampai kita lebih mengerti. Nah, untuk penugasan berikutnya itu Ibu kirimkan evaluasi ya yang harus dikerjakan. Ibu kirim juga linknya melalui WA. Silahkan dikerjakan ya anak-anak. Ya, Bu. Nah, hanya itu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, ada salah satu nyanyi daerah yang kita akan nyanyikan sama-sama ya anak-anak. Ya, apa nyanyi daerah kita? Ayo. Ya.
Ini suaranya. Soleram, iya soleram. Ayo bisa nyanyi soleram, Nak? Tidak, Bu. Tiga. Nah, anak-anak ibu semua, sebelum kita menutup baiklah anak-anak ibu semua, untuk menutup pembelajaran kita, sebelum kita menutup pembelajaran kita ya, kita terlebih Ya, Bu. dahulu menyanyikan lagu daerah. Apa nyanyi lagu daerah kita, Nak? Soleram. Iya, soleram. Tahu ya tentang nyanyi lagu soleram? Iya, bagus. Tahu. Ayo, hitungan 3 nanti dimulai ya, Nana. 1, 2, 3. Ya, Bu. Soleram. 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 Yang manis. Anak manis, janganlah dicium. Sayang kalau dicium, merahlah pipinya. Ya, itu aja ya. Ya, Bu. Ya, untuk kegiatan kita selanjutnya, kalian silahkan baca-baca bukunya, kalian terus membaca, jangan sampai kalian tidak belajar di rumah, kalian baca lagi buku tentang tema 5, subtema 2, pembelajaran 6. Ingat itu ya. Bu. Karena tadi kita diawali dengan doa, sekarang kita akhiri pembelajaran kita untuk hari ini dengan doa penutup. Ibu yang memimpin ya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Amin. Saya. Tunggu nak. Baiklah anak-anak ibu semua, karena dari awal kita sudah mengawali dengan doa pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, dan kita akhiri juga dengan doa. Nah, berdoa. Baik. Iya. Baiklah anak-anak ibu semua, ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.